Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Afran selaku calon guru penggerak rekognisi angkatan 10, yang kami hormati teman-teman seperjuangan di SMK Negeri Sekar. Pertama, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Afran. Semoga berkumpulnya kita di ruangan ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min hadza yaum ila yaumil qiyamah. Amin. Di sini saya selaku moderator dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan doa, kemudian acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Afran berkaitan dengan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka, kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa kepada Pak Huri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Amin. min alaina fi safatil maut wa najatan minar wa al-hisab. Rabbana Amin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan dan barakan. Allahumma salli ala ta'ala wa ala Allahumma inna nas'aluka sa'atal dunya akhirah wa najzaa wa sallallahu alaihi Watawatan qablal maut wa rahmatan minal maut. Allahumma bin alaina fi safatil maut wa najatan minar wa hisab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Afran selaku berkaitan dengan diseminasi pemahaman dan penerapan dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Zazuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Negeri Sekar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur sebesar-besarnya sehingga Bapak, Ibu, Bapak-bapak ini tidak ada ibunya, Bapak-bapak dapat berkumpul pada siang hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Yang kedua, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, keluangan waktu serta keimanan untuk selalu beraktivitas pada siang hari ini. Semoga dengan acara diseminasi ini kita dapat memperoleh manfaatnya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait diseminasi. Apa toh diseminasi? Jadi mungkin Bapak tadi saya undang masih ada tanda tanya. Kita santai saja nggih, Bapak hari ini. Jadi sambil minum, sambil menikmati hidangannya. Hidangannya apa ini? Kacang. Nah, itu monggo santai saja sambil ngobrol.
apa yang dimaksud dengan desiminasi dan juga budaya positif. Jadi desiminasi ini adalah sebenarnya hampir mirip dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi bahwa saya sebagai calon guru penggerak itu sudah mempelajari modul 1. Jadi modul 1 ini terkait dengan budaya positif ini. Nah, ini tugas, saya diberi tugas untuk mensosialisasikan dan juga berbagi pengalaman. Jadi nanti harapannya teman-teman dapat sharing, berbagi ilmu dan juga bertanya apabila ada yang belum bapak-bapak ketahui terkait dengan budaya positif maupun penerapannya. Jadi kita hari ini acaranya hanya sharing, pokoknya sharing, santai, ngobrol bareng bagaimana terkait dengan budaya positif dan penerapannya. Baik Bapak Ibu, ini sedikit pengantar materi yang saya sampaikan. Yang pertama, konsep utama modul budaya positif. Jadi konsep utama budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada motivasi, kemudian posisi kontrol, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan juga terakhir ada segitiga restitusi. Ini merupakan mungkin bapak-bapak ada agak aneh dengan istilah-istilah yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Memang tadi sengaja saya undang yaitu bapak-bapak yang belum mengikuti program guru penggerak. Jadi tujuannya agar guru penggerak ini akan terimbas walaupun bapak-bapak tidak mengikuti guru penggerak tapi juga mendapatkan imbasnya. Alangkah baiknya nanti juga bisa ikut pendidikan guru penggerak. Nah, ini masih ikut di angkatan 12, ini sampai angkatan 11 hari ini. 12 dan seterusnya. Tapi semisal tidak ikut, hari ini adalah momen bagaimana saya membagikan pengalaman terkait dengan budaya positif. Dari ke 1, 2, 3, 6 ini, mungkin bapak-bapak sudah bagian mana yang sudah bapak ketahui sebelumnya. Teman-teman ketahui yang mana kira-kira? Monggo, dari ke-7 ini, 1, 2, sama sekali belum pernah mendengar istilah-istilah ini mungkin. Kalau mendengar sudah. Mendengar sudah, yang belum. Untuk pendalaman apa yang dimaksud itu yang baik. Ada beberapa yang sudah, hanya kita butuh pendalaman atau mengingat lagi istilah-istilah yang ada di sini. Jadi budaya positif ini yang pertama tadi adalah terkait dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita sebagai pendidik sekarang itu diarahkan bagaimana mendidik siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Tidak hanya kelima sila itu, tetapi ini profil pelajar Pancasila seperti yang mungkin sudah Bapak teman-teman ketahui. Jadi ini adalah tujuan kita melakukan pembelajaran karakter yang ada di sekolahan sekarang. Jadi tujuannya ada ini, ada beriman, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini salah membahas terkait poin-poin dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini siswa-siswi dan seluruh warga sekolah, saya yakin alhamdulillah untuk SMK Negeri Sekar sudah memiliki satu agama, yaitu agama Islam. Saya lihat di data hampir semua siswa-siswi dan juga warga sekolah di SMK Negeri Sekar ini adalah semuanya beragama Islam. Dalam hal ini tentu apa yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah adalah terkait dengan keimanannya, yaitu menggunakan ajaran agama Islam dengan menerapkan semisal contoh adalah sholat 5 waktu, di mana nanti di setiap waktu zuhur seluruh siswa wajib untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Untuk berkebinekaan global di sini mungkin untuk di SMK Negeri Sekar tidak terlalu nampak karena hampir seluruhnya
adalah suku Jawa yang tidak beragam suku, tidak beragam adat yang ada di SMK Negeri Sekar. Hanya mungkin perbedaan-perbedaan bentuk fisik, perbedaan bentuk rambut, warna kulit, dan yang lain-lain. Ini mungkin bisa lebih mudah diterapkan di SMK Negeri Sekar karena tidak memiliki beragam suku maupun beragam bahasa, beragam adat yang ada di SMK Negeri Sekar. Hampir semuanya berasal dari suku Jawa dan juga berasal dari daerah sekitar Kecamatan Sekar di sini. Kemudian yang kedua yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu terkait dengan bergotong royong. Nanti untuk bergotong royong di sini memang siswa-siswi kita dorong mereka harus memiliki rasa kerjasama dan juga rasa memiliki bersama. Setiap apa-apa yang ada di lingkungan mereka dapat diselesaikan dengan bergotong royong, itu akan lebih mudah. Kemudian untuk dimensi selanjutnya dari profil pelajar Pancasila yaitu terkait dengan kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di sini kita sering memberi pembelajaran terkait pengetahuan, keterampilan yang ada di kelas, dan semuanya itu menjurus pada nilai-nilai kreativitas siswa agar siswa-siswi setelah mereka mampu memahami materi dan melakukan apa yang menjadi pengalaman mereka, tentu dituntut siswa tersebut memiliki kreativitas. Khususnya pada fase F, memang anak-anak memiliki tuntutan, memiliki tujuan pembelajaran yang menuju ke arah kreativitas. Kemudian bernalar kritis, alhamdulillah kita berada di jenjang SMK yang notabene umurnya sudah cukup untuk melakukan ataupun berpikir ataupun bernalar kritis, sehingga kita akan lebih mudah mengajak siswa-siswi kita untuk melakukan penalaran kritis terhadap semua kasus atau semua permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu terkait dengan mandiri. Jadi mandiri di sini artinya siswa-siswi kita dorong, semua peserta didik itu kita dorong untuk mereka mampu untuk paling tidak melakukan kegiatan secara mandiri. Setelah itu juga mereka memiliki kepercayaan diri. Ini yang terpenting. Biasanya mandiri ini siswa-siswi kita kurang percaya diri dalam mengekspresikan kemampuan mereka, mengekspresikan apa pengetahuan yang sudah mereka ketahui, tetapi mereka kurang percaya diri dalam mengaktualisasikan atau mengeluarkan semua ide gagasan mereka. Ini adalah tugas kita bersama sebagai Bapak Ibu guru di SMK Negeri Sekar, sehingga kita dapat mewujudkan bersama-sama ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Disiplin positif. Jadi apa yang menjadi pembahasan kita hari ini yaitu terkait dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang terkadang disiplin itu ada kaitannya dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena kebiasaan-kebiasaan di sini agak berbeda dari apa yang mereka lakukan kesehariannya. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, insya Allah disiplin ini akan menjadi kenyamanan mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, berasal dari pikiran mereka sendiri, berasal dari apa yang ingin dari mereka itu kembangkan. Kalau ekstrinsik tentu motivasi ini berasal dari lingkungan mereka, berasal dari bapak ibu guru. Ketika motivasi ini berasal dari ekstrinsik, dari luar, dari lingkungan, dari bapak ibu guru, mungkin siswa di sini kurang dalam penerapannya. Tetapi apabila kita sudah berhasil memotivasi siswa dengan motivasi intrinsik, insya Allah siswa akan melakukan sesuatu hal dengan senang hati dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembahasan selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Berarti memang siswa itu adalah merupakan salah satu titipan dari orang tua kepada pihak sekolah. Kita sebagai pendidik tentu harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Karena peserta didik itu adalah manusia, maka kita harus memperhatikan, memanusiakan manusia, artinya memanusiakan peserta didik. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Mohon maaf terlewat. Yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, jadi pertama memang kebutuhan dasar manusia itu selalu bertahan hidup. Ini mohon maaf ini agak salah ketik. Jadi yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kasih sayang, mereka membutuhkan kasih sayang dan juga ingin diterima menjadi sosok sebagai manusia secara utuh. Kemudian penguasaan, memang kebutuhan dasar manusia itu salah satunya yaitu mereka butuh penguasaan. Penguasaan dalam hal ini penguasaan sesuai dengan lingkup mereka masing-masing. Kemudian kebebasan, mereka juga ingin bebas, menjadi manusia yang merdeka. Kemudian kesenangan, jadi kadang peserta didik itu butuh sebuah kesenangan dan kita kurang memperhatikan. Artinya kesenangan di sini adalah kesenangan yang terkontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kesenangan di sini adalah bagaimana kesenangan, kebebasan ini adalah dibiarkan saja. Maka kita sebagai pendidik harus bisa mengontrol bagaimana peserta didik tersebut memiliki kebutuhan dasar manusia tetapi tetap terkontrol, tidak kita biarkan begitu saja agar mereka tidak salah jalan sesuai dengan apa yang menjadi adat istiadat dan juga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian terkait dengan profil motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia di sini tentu tujuannya adalah motivasi yang timbul dari intrinsik tadi yang sudah sempat saya singgung tadi. Motivasi ini harapannya siswa itu memiliki motivasi yang datangnya dari intrinsik. Beberapa motivasi perilaku manusia, yang pertama, seseorang itu mendapat motivasi dengan tujuan satu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini sebagai contoh, peserta didik atau murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi intrinsik. Jadi ini sebagai contohnya, kalau
murid itu melakukan sesuatu yang disiplin hanya karena takut dihukum, ini berarti murid tersebut mendapatkan motivasi intrinsik. Untuk motivasi yang kedua yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai contoh, murid atau peserta didik melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi peserta didik atau murid itu melakukan hal yang disiplin tetapi karena hanya imbalan. Ini juga salah satu contoh motivasi yang bersifat ekstrinsik. Mohon maaf saya tak minum sebentar ya Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi terkait dengan bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, jadi ini adalah motivasi yang diharapkan, yang menjadi harapan kita bersama agar motivasi ini menjadi kebajikan dari diri sendiri. Sebagai contoh, murid atau peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini memang sulit, menjadi tantangan kita sebagai pendidik, tapi mari kita coba bersama-sama untuk menyadarkan bahwa disiplin ini adalah sebuah kebutuhan mereka, sebuah latihan untuk mereka, sehingga peserta didik ini akan mendapatkan motivasi intrinsik, sehingga setiap apa yang mereka lakukan ini akan merasa bertanggung jawab terhadap semua tindakannya. Jadi motivasi ini ada tulisan you can do anything. Jadi artinya kamu dapat melakukan sesuatu, dapat melakukan semua sesuatu itu kalau mendapatkan motivasi. Jadi motivasi itu memang dorongan yang timbul dari seorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Ini adalah motivasi, atau kalau bahasa Inggrisnya ini saya sebut ini you can do anything. Itu adalah sebuah motivasi. Kemudian ini konsep disiplin. Jadi konsep disiplin yang ini menjadi sebuah ironi, sebuah peninggalan dari generasi ke generasi, bahwa konsep disiplin itu ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata ini adalah sebuah konsep disiplin yang memiliki identitas yang gagal, atau dalam hal ini valid. Nah, ini ya, valid. Ini artinya konsep disiplin yang gagal ini ketika hukuman ini, jadi hukuman itu membuat efek dari hukuman. Jadi ini yang saya jelaskan ini adalah efek dari hukuman. Jadi hukuman itu efeknya akan menyakitkan, tidak nyaman. Nah, kemudian murid juga takut. Kemudian efeknya pemaksaan terhadap murid. Kemudian menyembunyikan kesalahan murid. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri. Ini efek-efek dari hukuman. Untuk penghargaan, efeknya itu kenapa ini disebut identitas gagal? Dengan adanya penghargaan itu, yang pertama, penghargaan itu tidak efektif, akan merusak hubungan. Jadi dengan adanya penghargaan, terkadang ada beberapa siswa yang merasa iri, kemudian akhirnya ada gap antara mana yang pintar, mana yang pandai. Jadi itu akan menyebabkan sifat iri. Kemudian penghargaan itu juga efeknya yaitu mematikan kreativitas. Jadi ketika sebuah penghargaan diberikan, maka kadang siswa-siswi yang tidak mendapat penghargaan, maka dia akan acuh tak acuh, atau kreativitasnya akan tidak berkembang karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian efek dari penghargaan itu yaitu menghukum dengan sistem ranking. Jadi ketika siswa kita ranking, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ini adalah sebenarnya adalah sebuah hukuman. Hukuman untuk siapa? Hukuman tentu untuk yang rankingnya rendah. Kita kadang memandang hanya
pada siswa yang mendapatkan ranking. Bayangkan yang mendapatkan ranking itu hanya 1 atau 3 anak, tetapi yang lain bagaimana yang ranking yang terakhir? Perasaan siswa yang ranking terakhir pasti itu akan rasanya menjadi, anak tersebut akan rendah diri, dia tidak percaya diri lagi, dia tidak akan meningkatkan kemampuannya lagi karena dia yakin bahwa dia itu paling rendah. Kemudian efek dari penghargaan ini yaitu merampas hak menghargai dirinya. Jadi seseorang terkadang hak untuk merampas hak, kita akan merampas hak untuk apa? Yaitu untuk menghargai dirinya. Jadi terkadang siswa yang tidak mendapatkan ranking ini akan tidak mendapatkan haknya menjadi sebuah hak dia sebagai manusia. Mohon maaf saya tak minum lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan ini kita lanjutkan terkait dengan konsep disiplin. Ya, jadi konsep disiplin di sini yaitu terkait dengan identitas yang berhasil. Jadi ini konsep disiplin yang sekarang dianjurkan atau sekarang digalakkan terkait dengan bagaimana konsep disiplin ini dinyatakan berhasil. Yang pertama dapat berhasil. Yang pertama yaitu kita ganti dengan istilah konsekuensi. Jadi tidak lagi menjadi hukuman tapi konsekuensi. Di mana konsekuensi ini yang perlu diperhatikan dalam konsekuensi ini yaitu yang pertama penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi ini harus dikuatkan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Memang harus konsisten. Harus selalu kita memonitoring secara berkelanjutan. Kemudian kita harus memiliki stimulus atau respon. Jadi stimulusnya siswa kita stimulus dulu, kita pancing dulu, kemudian bagaimana responnya siswa, itu adalah dalam membentuk konsekuensi. Kemudian konsekuensi itu murid menghormati peraturan murid menghormati peraturan, Bapak Ibu. Jadi ini akan ketika konsekuensi ini sudah kita bentuk, insya Allah murid itu akan dapat menghormati peraturan, tidak melanggar peraturan lagi. Ini harapannya. Kemudian murid ini akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi murid ini tidak akan selalu merasa bersalah karena dia sudah mengetahui konsekuensi apa yang dia lakukan apabila melakukan sebuah kesalahan, sehingga dia tidak merasa rendah diri apabila dia melakukan kesalahan. Dia tidak akan merenungi, selalu merenung, sehingga waktu mereka terbuang menjadi waktu yang tidak produktif. Kemudian terkait dengan restitusi, ini kurang I-nya ke bawah, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi ini yang nanti akan saya perdalam terkait restitusi. Ini ada salah satu cara nanti yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa? Untuk restitusi itu yang pertama yaitu murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi didorong agar murid itu selalu bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian yang kedua terkait dengan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi restitusi ini memiliki fokus bagaimana memecahkan masalah jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian terkait dengan, mohon maaf ada bel, kita tunggu dulu sebentar sampai saya minum ya.
Kita lanjutkan tadi. Jadi restitusi ini adalah sebuah teori kontrol murid. Jadi murid itu yang mengontrol adalah diri sendiri. Jadi kalau ini benar-benar sudah bisa kita terapkan, insya Allah setiap perilaku murid itu akan terkontrol oleh dirinya sendiri tanpa pengawasan dari pihak sekolah atau dari guru. Kemudian dengan restitusi ini bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi apabila restitusi ini benar-benar bisa kita terapkan, insya Allah murid-murid itu akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Selanjutnya konsep disiplin dalam pendekatan restitusi. Jadi bagaimana konsep disiplin dalam pendekatan restitusi? Ini adalah restitusi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gus Seni tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir ciri restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak pada kesalahan tapi solusi. Ke depan bagaimana, ini adalah salah satu ciri dari restitusi. Baik, saya akan membahas terkait dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon maaf, saya tak mengecas laptop dulu. Bapak Ibu sebentar ya, saya tak ngecas laptop dulu biar nanti tidak mati. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Perbedaan, jadi perbedaan yang pertama yaitu contoh kasusnya ini saya aplikasikan di contoh kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kadang kita melihat siswa itu tidak mengerjakan PR, khususnya apabila saya ini ngajar di jurusan TSM, kadang siswa itu lupa ataupun memang tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah menjadi kewajiban mereka. Contohnya seperti ini, ada kasus siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Kemudian kalau hukuman, tentu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Ini salah satu contohnya ya. Mungkin hormat bendera atau kita suruh berdiri selama 10 menit, ini hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Akhirnya kita marah-marah ke siswa tersebut, jadi sehingga murid akhirnya jadi takut dan juga akhirnya tidak mengerjakan PR lagi. Dan kalau apabila kasus ini kita tangani dengan konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya seperti ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi ini tetap suruh mengerjakan, hanya waktunya pada waktu istirahat
anak tersebut akan tersita untuk mengerjakan. Tetapi kalau dengan cara restitusi itu memang cara ini agak panjang, tapi harapannya memang berdampak jangka panjang juga. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita tanya dulu keyakinan kelas mereka. Jadi kita memang harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi kita memang harus memiliki keterbukaan kalau kita dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar lagi terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita kadang sebagai guru itu kadang kita sebagai penghukum. Kemudian kita juga kadang membuat siswa itu membuat rasa bersalah. Kemudian tetapi kita juga kadang sebagai teman, kita sebagai pemantau juga, memantau. Tapi harapannya kita nanti menjadi seorang manajer. Bagaimana kita berinteraksi dengan siswa itu menjadi seorang manajer. Bagaimana itu? Nah, kita simak selanjutnya, bapak-bapak yang saya hormati. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kita akan memperdalam materi terkait dengan penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ini siswa ada kasus yang kadang ini yang menjadi sering kita temui di SMK Negeri Sekan, yaitu tidak memakai atribut ataupun bajunya dikeluarkan. Jadi kalau kita sebagai penghukum, tentu guru tersebut kita harus sebagai penghukum terhadap siswa tersebut patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian kalau kita guru menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah, maka apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita mengatakan, berapa kali ibu guru harus memberi tahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayolah. Ini biasanya kita kata-kata yang kita sampaikan ke anak kalau kita ingin menempatkan sebagai teman. Ini ayolah, yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Ini kadang kita menganggap menempatkan kita itu sebagai teman. Kemudian kadang kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita pemantau biasanya kita menanyakan ke siswa itu aturan-aturan dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Itu kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kalau manajer itu sifatnya menyadarkan terlebih dahulu siswa itu apa kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi ini kalau manajer itu menanyakan kesalahan, kemudian solusi apa yang bisa kamu lakukan terhadap kesalahan. Berarti biarkan anak itu ataupun memotivasi anak tersebut untuk mencari solusi terhadap masalah ataupun kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini sebagai manajer. Biasanya kita sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Biasanya penghukum, atau mungkin kalau ada siswi itu kadang kita sebagai teman. Nah, kita menganggap sejajar. Tapi kadang kita juga pemantau. Kita sudah pernah belum menjadi manajer Bapak Ibu? Oh, kalau belum, mari kita coba gitu. Oke. Nanti sewaktu-waktu kita harus mencoba dulu. Tidak ada salahnya kita coba dulu. Jangan pesimis dulu. Apa yang kita lakukan, insya Allah kita coba dulu. Efek apa yang menjadi kendala ketika kita sudah kita praktekkan menjadi seorang manajer. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang ingin kita singgung terkait dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum melakukan restitusi tentu kita harus memiliki sebuah keyakinan kelas. Ini kita akan bahas kenapa keyakinan kelas.
mengapa tidak peraturan kelas saja. Dan kita yang ada di sekolah di SMK kita biasanya adanya yaitu peraturan atau tata tertib kelas. Mari kita ubah ini, kita perlahan-lahan melalui diskusi yang singkat ini yang pesertanya tidak terlalu banyak, insya Allah akan lebih fokus Bapak Ibu ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Ini pertanyaan ini yang sering kita muncul kenapa kok keyakinan? Nah ini mari kita coba analisis. Ini analisis dengan dua pertanyaan. Kalau saya bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Jadi kenapa kita harus pakai helm? Alasannya apa, Bapak Ibu? Keselamatan, ya betul. Jadi keselamatan mungkin untuk menjaga agar tidak panas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa alasannya? Mengapa? Untuk menjaga kesehatan, betul. Untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi inilah yang dimaksud keyakinan ini adalah keselamatan, kemudian kesehatan, nilai-nilai yang lebih universal, yang lebih global ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan, jadi yang disebut keyakinan itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, ini yang harus kita bentuk dalam atau kita buat di dalam kelas. Bagaimana membentuknya? Bapak Ibu, kita bahas yang pertama. Keyakinan kelas itu memang sifatnya lebih abstrak, jadi lebih abstrak. Jadi seperti tadi kesehatan, keselamatan itu kan abstrak Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi tidak boleh ada kata-kata kalimat negatif. Kemudian jangan terlalu panjang, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini selain global, kita juga harus melihat kondisi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlalu muluk-muluk atau terlalu mengglobal tanpa memperhatikan kondisi kelas kita. Kemudian terakhir untuk membentuk keyakinan kelas itu adalah semua warga atau warga kelas, dalam hal ini kelas yang ada sekolah, itu dilibatkan dalam membuat. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh wali kelas, hanya dibuat oleh maka kesesuaian tim kedisiplinan. Jadi semua harus kita libatkan. Ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Baik, ini setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita akan mempelajari terkait dengan yang di salah satu bentuk restitusi. Ini dalam pendidikan guru penggerak dikenal dengan salah satu cara, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, kalau kita lihat ada gambar segitiga. Nah, ini kalau kita lihat ada segitiga restitusi di situ. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama dalam segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas tidak ada murid yang sedang ada masalah, intinya yaitu peserta didik itu harus melakukan hal yang terbaik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi biarkan siswa itu memvalidasi kesalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan alasan-alasan kenapa mereka berbuat kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini hal yang paling penting. Jangan-jangan
keyakinan mereka bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar, itu akan berbahaya. Maka kita harus menanamkan keyakinan, dan juga mungkin nanti kita akan sedikit merefleksi keyakinan mereka yang belum tepat, ataupun mereka belum tahu keyakinan belum tepat yang mereka lakukan. Makanya kita semua memiliki motivasi internal. Ini keyakinan ini terkait benar-benar apa yang sudah mereka pahami atau yang sudah mereka ketahui dari pengetahuan mereka. Ini harus kita tanyakan. Jadi tiga tahapan dalam kita melakukan segitiga restitusi. Nah ini itu ya, hanya ingin berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan, ini pembentukan karakter profil Pancasila. Jadi mungkin kita piket, terus kemudian upacara bendera, membersihkan ruang bengkel. Ini salah satu bentuk penerapan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini yang saya maksud penghargaan dan hukuman tadi. Nah, ini yang sebelah kiri ini, di sebelah kiri ya, ini merupakan apa ini? Termasuk apa ini? Penghargaan. Bayangkan efek dari penghargaan ini yang terjadi adalah apa? Tadi salah satunya Bapak-bapak, ingat Bapak? Iri ya, ini sebelahnya ini jelas iri. Sing entuk kok aku tok iki. Aku kok gak entuk. Ini banyak sebelahnya guru ini akhirnya lho kok kenapa sama-sama ngajarnya, sama-sama apa membimbing tiap hari, kok yang dapat hadiah hanya Pak Alfran saja. Ini efeknya bahaya ini. Nanti oleh penghargaan Mas Luki ini. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini kan malah gawat ini. Nah, ya ini pas ini gawat ini. Nah, polisi ini kan akhirnya meri. Tadi penghargaan itu boleh dilakukan sebenarnya asalkan itu bukan merupakan tugas pokok mereka. Anggapannya seperti ini. Semisal saya ini berprestasi dalam bidang semisal saya lomba, kemudian saya ikut lomba IT, mendesain web paling baik, lah itu boleh mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, sebenarnya saya itu tugasnya kan ngajar, guru kan ngajar, itu tidak perlu ada penghargaan. Gawat itu kalau dihargai, tugas dan kewajiban kok dihargai, ya otomatis nanti sebelahnya ini, ngulangi orang dihargai. Nah, gawat ini akhirnya nanti ngelokro ini yang di sebelah kanan saya ini ngelokro, mereka sama-sama ngajar, sama-sama ngulang, sama-sama datang pagi, kok sing didapat kopi kok Pak Alfran saja. Ini efeknya ternyata gawat. Ini diteliti, oh ya ada benarnya juga ini. Jadi kalau tugas pokok, semisal tugas pokoknya siswa itu belajar, gitu. Ketika dia berprestasi, tidak usah kasih penghargaan. Itu nanti kasihan ya temannya itu ngedrop. Sing dapat penghargaan satu, kecuali bapak-bapak mampu ngasih penghargaan ke semuanya. Jadi 36 siswa kasih penghargaan semua, itu senang. Nah, ini ngedrop ini. Nah, ini termasuk yang sebelah kanan ini contoh saya memberi hukuman ini. Nah, contoh memberi hukuman yang terjadi ketika saya memberi hukuman dengan wajah disangar-sangarkan ini, ya, jadi wajah yang saya buat menakutkan. Nah, ini yang terjadi adalah nanti siswa itu akan merasa takut. Takut dengan siapa kira-kira? Takut dengan ya itu yang Iya, takut hanya dengan saya saja. Bahkan sampai dia tua, mungkin Bayu ini namanya Bayu, sampai dengan tua itu akan terngiang-ngiang. Aku diseneni Pak Alfran. Dia tidak, padahal dia mungkin belum sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Kesalahan itu hanya versi saya, bukan versinya Bayu. Mungkin bagi Bayu dulu itu dia itu fan-fan saja, tidak ada masalah. Tapi ketika saya disalahkan sama Pak Alfran, manut. Ini namanya motivasi eksternal. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Saya juga perbaiki bagaimana kita harus melakukan langkah-langkah apa tadi Bapak-bapak? Restitusi namanya. Nah, jadi tidak lagi menghukum, tidak lagi melakukan penghargaan bagi tugas yang sudah. Nah, terus kemudian ini keyakinan kelas. Ini kebetulan dulu pernah apa? Kelas jauh, dindeling. Nah, ini karena terdiri dari beberapa kelas dan beberapa jurusan. Nah, ini maka harus
dibentuk keyakinan kelas. Dulu saya pernah membuat keyakinan kelas pada waktu di kelas jauh. Jadi di kelas jauh itu perlu adanya keyakinan kelas. Tapi kalau di kelas reguler di sini, mungkin keyakinan kelas itu akan membuat anak itu semakin bingung karena setiap guru punya aturan masing-masing. Tiap ada aturan sekolah, ada aturan guru ini ya. Akhirnya saya belum berani membuat keyakinan kelas yang ada di kelas sini reguler karena belum semuanya belum sistemnya itu belum terbentuk. Nah, ini gawat kalau kita membuat keyakinan kelas sendiri, itu kan gawat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi, jangan sampai aku untuk materi keyakinan kelas kita buat keyakinan kelas sendiri, wah itu malah gawat. Kalau sistemnya belum terbentuk. Jadi memang sistemnya itu harus terbentuk dahulu sebelum kita benar-benar membuat keyakinan kelas ini bisa dilakukan. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Nah ini jadi keyakinan kelas itu kita teliti dulu harapan mereka apa, kecemasan mereka apa, terus kita simpulkan dari harapan dan kecemasan itu ya kita simpulkan dalam kertas besar, kita tempel di kelas terkait dengan keyakinan kelas yang kata-katanya itu sifatnya tadi abstrak, kemudian universal, tidak terlalu panjang, harus positif kalimat-kalimatnya, misal kebersihan kelas, segitu aja. Kemudian menghormati guru, jadi ketika dia melakukan pelanggaran, dia harus sudah tahu bahwa kita harus hormat pada guru. Kalau berkata kotor pada guru berarti dia harus tahu bahwa keyakinannya itu harus hormat. Kok saya enggak, itu berarti dia harus memperbaiki diri. Nah ini pernah saya praktekkan Bapak di segitiga restitusi ini dengan skenario terkait dengan kasusnya Aldi ini bermain handphone di atas meja. Ini saya coba percakapan restitusi dengan Aldi. Ini kita lihat sebentar ya. Nanti mungkin bapak-bapak akan timbul pertanyaan. Gimana deh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya boleh bicara sebentar dengan kamu deh? Iya Pak. Jadi gini deh, setiap orang itu kan pasti pernah berbuat salah deh. Ya pernah berbuat salah. Begitu juga saya dulu itu pada waktu sekolah itu juga pernah salah tuh deh. Benar Pak? Ya benar. Jadi saya dulu pada waktu sekolah itu juga sering melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah. Nah, tetapi di sini saya tidak ingin melihat siapa yang salah, siapa yang benar ini. Ya, saya ingin yang penting kita nyari solusi. Bagaimana agar perilaku kamu yang bermain HP di atas meja itu akan lebih baik lagi. Iya Pak. Baik. Menurut kamu deh, saya yakin kamu itu pernah berbuat salah, yaitu bermain HP di atas meja. Ya, dan kamu cukup wajib berbangga pada kamu karena kamu berani mengakui kesalahan yang sudah kamu perbuat. Ya. Nah, kira-kira, tapi saya yakin kamu punya alasan deh, kenapa kamu bermain handphone di atas meja dan tidur di atas meja itu tadi deh. Alasan kamu apa deh? Ya Pak, karena saya hanya melakukan apa yang teman-teman saya juga lakukan Pak. Oh, jadi teman-teman memang sering melakukan itu ya dia? Iya Pak, sering. Nah, baik, kalau seperti itu nanti kamu harus lebih baik lagi ya, walaupun teman-teman kamu melakukan, saya yakin kamu harus bisa berbuat lebih baik lagi, bermain HP sesuai dengan tempatnya dan waktunya, dan kamu harus berbuat lebih baik lagi. Mau deh? Mau Pak. Oke, kita lanjutkan ya bicara kita, ngobrol kita. Jadi nilai-nilai apa yang kamu percaya di sekolah kita ini deh? Kita percaya pada kesehatan dan hobi. Ya betul. Jadi kita sudah sepakat bagaimana siswa itu tetap menjaga hobinya, tetapi juga menjaga kesehatan serta mematuhi tata tertib kita. Saya ingin deh sekolah kita itu menjadi sekolah yang ideal. Sekolah ideal itu salah satunya yaitu siswanya tidak selalu bermain HP secara terus-menerus. Jadi tahu kapan saatnya bermain HP. Nilai yang ideal itu yang bagaimana deh? Siswa yang ideal deh.
siswa tidak bermain handphone terus menerus Pak, dan tidak dilakukan sambil berbaring di atas meja Pak, dan semua murid sehat. Alhamdulillah, iya deh, memang harus seperti itu deh. Jadi harapannya itu siswa itu tetap menjaga hobinya dan juga tetap sehat. Terus kemudian kamu, sekarang saya ingin bicara dengan kamu itu ingin menjadi siswa yang bagaimana? Saya ingin menjadi siswa yang taat akan aturan sekolah Pak. Ya Alhamdulillah, sesenang loh di mendengarnya itu. Kamu punya keinginan untuk menjadi siswa yang mentaati peraturan sekolah. Terus kemudian setelah kita bicara ini tadi ya deh, perasaanmu bagaimana? Perasaan setelah kita bicara. Saya lebih mengerti tentang peraturan sekolah. Alhamdulillah, saya sangat senang di mendengarnya ini. Kamu lebih paham bagaimana menanti kurang gawean ya. Mari kita bersama-sama deh menjaga perilaku dan selalu mentaati peraturan sekolah. Jadi ya, Ya Pak. terima kasih deh sudah bicara. Semoga nanti setelah kita ngobrol ini perilaku kamu akan menjadi lebih baik lagi. Ya Pak. Ya Pak Alfran, terima kasih. Oke. Nah, ini salah satu contoh pernah saya praktekkan terkait dengan bagaimana menerapkan percakapan ketika restitusi. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Demikian diseminasi hari ini. Jadi ini saya ambil kata-kata dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka kita harus ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah tentang paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, terima kasih Bapak-Bapak. Demikian penjelasan saya. Mungkin ada ya pertanyaan yang perlu didiskusikan, monggo saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Alfran atas diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau tentang diskusi dari teman-teman semuanya, mungkin bisa mulai saat ini. Silakan. Pak. Oke, monggo, Ya. monggo Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Mic-nya Pak, biar jelas. Nah, oke. Dipegangnya Pak Rizal. Nah, Baik Pak, saya tanyakan gini Pak. boomingnya ya, seorang tenaga pengajar atau guru itu diharapkan untuk menjadi guru penggerak. Istilahnya ingin merubah paradigma di sekolah tentang pembelajaran yang awalnya guru sering menghukum, sering memberi sanksi atau sering mengintimidasi siswa, menakut-nakuti atau yang tidak menaati aturan dihukum dan sebagainya, ke paradigma baru tentang kayak tadi semisal keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira kita butuh berapa lama ya waktu kita butuhkan untuk merubahnya kondisi pembelajaran kita yang selama ini masih mendominasi model lama, yaitu hukuman sama tadi seperti memarahi, menghukum dan sebagainya, terus menjadi ke sebuah sekolah yang ideal versi saat ini, yaitu versinya yang dijelaskan tadi, yaitu segitiga restitusi. Demikian pertanyaan saya. Jadi kita membutuhkan waktu estimasi atau jika di bahasanya diramalkan Pak, itu berapa waktu lagi Pak kita untuk mencapai ke seperti itu. Terus indikator-indikatornya apa, terus instrumen yang dibutuhkan itu apa, misalkan SDM gurunya atau apa dan sebagainya. Mungkin itu Pak, terima kasih. oke, terima kasih Pak Rizal. Saya ingin menanyakan dampak atau efek dari nanti kita beralih ke revolusi tadi dalam penerapan pembelajaran menangani siswa yang ada di SMK, khususnya di SMK. Siswa itu kan dari awalnya kita
menerapkan sistem lama dengan teguran ataupun apa, terus kita mengubah mindset ke keyakinan kelas atau yang lainnya dengan cara kita yang sekarang, itu dampaknya nanti ada negatifnya apa tidak? Terima kasih. Kita beralih ke revolusi segitiga revolusi tadi dalam penerapan pembelajaran menangani siswa yang ada di SMK, khususnya di SMK ya. Siswa itu kan dari awalnya kita menerapkan sistem lama dengan teguran ataupun apa, terus kita mengubah mindset ke keyakinan kelas atau yang lainnya dengan cara kita yang sekarang, dampaknya nanti ada negatifnya apa tidak, Pak? Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dua buah pertanyaan dari Pak Rizal. Saya simpulkan mungkin butuh berapa waktu lama untuk mewujudkan sekolah yang menggunakan berdasarkan peralihan menjadi penggerak gitu ya, sesuai dengan instruksinya. Kemudian dampak dari misalkan kayak restitusi budaya positif itu untuk siswa itu ada dampak negatif atau positifnya bagaimana? Ya, itu mungkin silakan selaku Pak Alvan untuk memberikan waktunya untuk menjawab dari dua buah pertanyaan tersebut. Silakan. Cedaknya foto sepinggir, tinggi ya. Cedaknya pas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal sama Pak Amir. Jadi sementara pertanyaan dua saja ya nanti. Ini kalau pertanyaannya yang lain nanti disambung lagi di luar desimasi ini. Jadi kita nanti akan ketemu terus ya. Ini kita ngobrolkan di luar, enggak apa-apa Bapak. Nah, ini saya mencoba menjawab pertanyaan dua ini. Yang pertama tadi Pak Rizal menanyakan waktu. Jadi Pak Rizal ini sangat sangat tidak sabar lagi. Nah, kita masa-masa kurikulum merdeka itu akan terimplementasikan itu kapan? Nah, ini pertanyaannya mudah, tapi yang jawab itu mungkin sudah Pak Uri ini sudah wilayahnya malaikat atau wilayahnya Allah. Ini menanyakan waktu kapan, ini kan repot. Ini waktunya itu kapan? Sedangkan kita untuk mendukung hal ini bisa terwujud, itu baru geliat-geliat, baru pelan-pelan untuk menuju ke sana. Nah, pendukungnya apa? Yang pertama dari Kementerian Pendidikan itu mencoba untuk memperbaiki yang pertama yaitu sistemnya dari gurunya dulu. Dari gurunya itu harus memiliki pola pikir dengan paradigma baru. Tuh. Terus yang kedua, ketika gurunya ini sudah artinya sudah sebagian besar memiliki pola pikir paradigma baru, Bapak Ibu guru ini dicoba untuk menjadi pemimpin pembelajaran, Pak Rizal. Jadi dicoba bapak-bapak yang sudah memiliki pola pikir paradigma baru terkait kurikulum merdeka, terkait rekognisi, terkait restitusi, dan juga terkait dengan budaya positif, ini dijadikan kepala sekolah, dijadikan pengawas. Itu dalam rangka untuk mempercepat proses transformasi tadi. Transformasi pendidikan ini dicoba dipercepat, walaupun gak cepet-cepet karena banyak hal ternyata. Jadi setelah guru paham, guru itu diangkat menjadi kepala sekolah, diangkat menjadi pengawas dalam rangka untuk mempercepat sebuah transformasi pendidikan agar cepat berubah. Nah, dikhawatirkan setelah ini seperti lagu lama gitu. Ketika ini sudah digalakkan di eranya Pak Jokowi dan juga kementerian di eranya ini, jangan-jangan nanti di era kepemimpinan yang baru program ini akan direvisi lagi. Nah, itu semoga dilanjutkan saja. Artinya kalau belum mencapai endingnya sudah diubah lagi, otomatis formatnya akan berubah lagi. Jadi ini memang masih dalam tahap persiapan, belum proses perubahan, belum, baru persiapan proses. Nanti kalau semua guru, semua kepala sekolah, semua pengawas ini sudah merupakan dari unsur guru penggerak, ini diharapkan itu lebih mempercepat, karena ternyata
laju transformasi pendidikan itu agak lambat, salah satunya karena pemimpin dari sekolah, kepala sekolah, pengawas itu pola pikirnya masih pola pikir lama. Jadi akhirnya akan itu yang paling hambatan paling berat itu kan seperti itu ternyata. Kita sudah mencoba memperbaiki, ternyata sistemnya belum boleh. Untuk waktunya belum bisa dirubah lah. Terjadi kapan? Ya nanti sambil berjalannya waktu. Sambil berdoa semoga cepat atau. Nah itu wilayahnya Pak Uri. Belum ada targetnya itu, belum ada targetnya sampai kapan dulu. Nah, ditetapkan. Kalau ini belum ada. Ternyata ini belum ditetapkan Pak ya. Belum berani menetapkan karena memang banyak faktor kendalanya belum ditetapkan Pak ya. Terus kemudian tadi ketika kita sudah menerapkan cara-cara paradigma baru gitu, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, adanya itu hanya konsekuensi sama restitusi. Dampak negatifnya apa? Ngoten Mas Samir ya. Nah, dampak negatifnya mesti ada. Satu yang jelas dampak negatif adalah apa Bapak? Gurunya beban pekerjaannya tambah banyak Bapak. Itu yang pertama. Dampak negatifnya ketika ada pelanggaran tidak langsung dieksekusi, maka harus ada restitusi dulu. Akhirnya ketika direstitusi kita tidak jadi ngajar, akhirnya meneliti kasus terus ngomong terus. Tapi ini sebenarnya kalau setingkat SMA, SMK gitu mungkin bisa, SMP mungkin bisa karena di situ ada guru BK-nya, mungkin ada kepala kesiswaan. Tetapi kalau di tingkat SD, SMP itu yang di tingkat TK, SD itu yang akan sangat sulit sekali karena strukturnya organisasi itu hanya ada kepala sekolah, setelah kepala sekolah kemudian guru, waka juga tidak ada, guru BK juga tidak ada, bahkan Pak Bon itu loh juga tidak ada, TU juga tidak ada. Dari kepala sekolah itu kadang dia merangkap TU, nanti kalau sore nggih ambil Pak Bon. Ternyata kalau kepala sekolah itu multi talenta kalau di tingkat SD. Nah, jadi seperti itu Pak. Mesti ada dampak negatifnya, pasti ada. Dampak negatifnya apalagi kalau di tingkat TK itu tambah ribet lagi Mas Amir. Karena apa? Karena bagaimana menyadarkan anak siswa TK itu kan nambah sulit lagi. Kalau siswa SMK gitu diajak bernalar kritis mungkin masih bisa. Nah, tapi kalau anak TK, anak SD bernalar kritis ya masih nol pudol. Nah, ini mungkin konsepnya akan dampak negatifnya akan ada. Jadi tidak semuanya positif gitu. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi oleh Bapak Alfran tentang penerapan dan pemahaman pengalaman budaya positif. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Marilah acara siang hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.